kami juga shock karena kami juga baru mengetahui yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ternyata selama ini Danu menyimpan semua ini dengan situasi yang benar-benar dia menggerogoti badan dia. Jadi kalau abang semua media melihat Danu kemarin-kemarin itu benar-benar kayak anak yang pesakitan gitu loh. Nah, jadi akhirnya terjadilah kita Senin pagi subuh kita jemput Danu. Setelah itu kita berangkat ke Polda dan Danu menyampaikan semua apa yang dia ketahui dan alami dan lakukan. Nah, setelah itu ya kita lihat perkembangan. Pagi-pagi saya dengar ada penjemputan paksa dan lain-lain terhadap oknum-oknum dan yang sekarang sedang ramai gitu, Bang. Jadi kuasa hukum perlu kita ketahui bahwa sejak awal, ini analisa kami selaku tim hukum ya Bang, sejak awal Danu ini memang sudah akan dikorbankan Bang, sehingga pada saat pagi kejadian Danu pamit itu ada ancaman dari tersangka Yosep untuk menyampaikan ke Danu bahwa jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan, jangan sampai macam-macam lah ya gitu ya. Nah terus akhirnya dari situ setelah kejadian banyak propaganda yang dimainkan oleh pelaku gitu loh, sehingga Danu sebagai anak angkat, sebagai apa namanya, jadi Danu sebagai orang yang hidup dalam kasta sosialnya rendah gitu ya, dan yang menganggap bahwa keluarga Pak Yosep ini adalah keluarga yang sangat dia segani, sangat dia hormati gitu, sehingga dia selalu berpikir kalau saya mau mengungkapkan ini siapa yang mau percaya sama saya Pak gitu. Sedangkan sekarang dari dulu arahnya sudah diarahkan kepada saya takut. Pada saat awal-awal perkara ini diperiksa oleh Polres Subang dan Kapolres bisa menyampaikan statement itu yang menurut kami jadi pegangan awal kita bahwa pelaku itu adalah orang dekat gitu ya. Dan mungkin sempat digaungkan oleh pihak-pihak sebelah gitu ya, pihak-pihak lain, pihak saksi lain bahwa Danu itu sempat katanya tidak tanda tangan BAP. Ya, abang bayangkan dan abang coba cek ya, selama ini pengalaman kami sebagai pengacara, kayaknya orang kalau sudah diperiksa di polisi nggak mungkin tidak tanda tangan BAP, itu yang pertama. Hanya permasalahannya ya, BAP Danu itu sudah mulai mau membuka tabir, tetapi akhirnya dia mundur, dia tidak berani dan dia khawatir. Kita nggak tahu itu ada apa, karena kami di Jakarta dan Subang ini kan ruang lingkupnya kecil, ini masih antar desa atau antar kecamatan, mereka selalu bersinggungan. Nah ini yang kita khawatirkan, ada intervensi seperti itu. Dan juga pada saat kita belum pegang Danu itu lebih dari 15 kali sering dijemput, alasannya untuk diperiksa, tetapi tidak di Polres, tidak di Polsek dan tidak di Polda, tapi di tempat-tempat yang Danu juga tidak mengetahui posisi tepatnya di mana. Dan di situ banyak intervensi banyak, sehingga tekanan sehingga mental Danu memang menurut saya tergoncang luar biasa gitu Bang. Itu sudah satu tahunan lebih ya, 2 tahunan lah ya, 2 tahunan. Jadi masalah ini sudah berjalan, sudah bergulir, terus arah opini itu sudah diarahkan bahwa pelakunya itu Danu gitu kan. Nah sehingga pada saat itu ya Danu dan waktu itu masih ada Yoris itu memerlukan kuasa hukum, dan waktu itu kalau nggak salah karena mereka dekat sama YouTuber yang namanya Heri Susanto, dan di situ akhirnya Heri Susanto ini kebetulan adalah bagian juga dari LKBH Juang yang saya pimpin, dan dia langsung konekin ke kita sehingga mereka sekeluarga berangkat ke Jakarta. Jelaskan bahwa Danu ini yang pertama secara mental dan psikologisnya memang dari dulu kasta sosialnya rendah ya. Karena Danu ini satu anak angkat, kedua Danu ini keluarganya yang notabene adalah keluarga almarhumah juga, keluarga angkatnya itu juga ya kehidupannya sosialnya juga biasa gitu, secara perekonomian juga di bawah rata-rata gitu ya, sehingga Danu ini sekolahnya juga di cover sama yayasan ini walaupun nggak pernah sekolah atau apa dan lain-lain. Nah Danu ini juga karena merasa
terlepas dia anak angkat tetapi dia adalah ponakan dari keluarga Pak Yosep ya, keluarga korban gitu ya, sehingga Danu ini sering disuruh-suruh Bang. Jadi Danu ini kayak kayak pembantu lah gitu, disuruh apa nurut, disuruh ini nurut. Terus kadang-kadang Pak Yosep juga udah lebihin buat Danu, sering ngasih-ngasih lah sama Danu gitu kan. Jadi Danu itu hormat lah sama Pak Yosep gitu ya. Jadi Oke, oke. ya dasar itu, karena memang Danu ini kalau kalau semua bisa mencermati, Danu ini orangnya nurut, saking nurutnya sama keluarga Pak Yosep, sama bapak ibu angkatnya juga lebih lebih hormat sama keluarga Pak Yosep gitu.